Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Setia TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kita mengaji dan mengkaji di program kesayangan kita, Titian. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin, Tuhan semesta raya, memberikan sekian ayat tanda akan eksistensinya yang maha kuasa. Tanda atau ayat yang disajikan oleh Allah secara umum itu kan terklasifikasi menjadi dua. Ada yang berupa ayat qauliyah, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Yang kedua itu ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat yang tidak tertulis tapi terhampar luas di semesta raya. Di dalam ayat qauliyah atau Al-Quran Al-Karim di surah Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dan di antara ayat-ayat kauniyah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah dalam semesta raya ini adalah menciptakan untukmu dari jenismu seorang pasangan hidup. Ayat kauniyah yang terhampar di semesta raya itu unlimited, tak terbatas. Tapi jika ada ayat kauniyah yang dipertegas oleh Allah di dalam kitab sucinya, termasuk Ar-Rum ayat 21 tadi, yang Allah pertegas adalah di antara tanda kebesaran Allah itu ya setiap kita itu tercipta berpasang-pasangan. Untuk apa? Lanjutannya ayat litaskunu ilaiha, supaya kalian itu anteng, sakinah, supaya nyaman. Litaskunu ilaiha. Jadi seorang pasangan hidup dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu tujuannya adalah litaskunu, supaya sakinah. Sakinah secara bahasa itu artinya tenang, anteng, nyaman, gak usrek, gak kakean pola. Tujuan pasangan dihadirkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 adalah supaya kita tenang. Itulah kalau kita membaca kisah ya. Dalam banyak kitab tafsir itu kan begitu Nabiullah Adam alaihissalam tercipta, beliau melakukan jelajah surga, dan beliau dapati semua hewan atau makhluk Allah yang sudah lebih dulu tercipta itu kok semuanya punya pasangan ya. Itu dicermati sama baginda Nabiullah Adam alaihissalam. Kok kabeh duwe pasangan yo? Sampai beliau terbersit dalam fikir idealnya. Belum sampai terlisankan, beliau kerentek idealnya itu
Allah juga menciptakan untuk saya seorang pasangan. Belum sampai terlisankan, lalu Allah sudah langsung menghadirkan sosok ibunda Sayyidah Hawa radhiyallahu ta'ala anha. Surat An-Nisa ayat 1, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Tercipta ibunda Hawa sudah ideal sebagai penciptaan, sebagai makhluk baru. Statusnya Nabi Adam waktu itu kan makhluk baru. Setelah dihadirkan seorang pasangan, lengkapnya sudah. Jadi bolo, di antara Asmaul Husna itu ada yang namanya satu sifat Allah itu Al-Adlu. Al-Adlu itu artinya Allah itu bijak. Bijak di sini tuh luas sekali spektrumnya. Bijak dalam menyelaraskan seluruh tatanan alam semesta raya, termasuk ya berpasangan-pasangan itu. Nah, ini yang kemudian hari ini itu kita kenal dengan an-nikah atau nikah. Apa sih hukumnya menikah itu? Atau pendapat para ulama tentang nikah itu bagaimana? Jangan kemana-mana polo, tetap di Titian. Baik polo, sebelum kita mengkaji tentang pandangan-pandangan para ulama terkait nikah, akan saya ajak untuk kembali ke surah Ar-Rum ayat 21 tadi. Litas kunu, bahwa di antara tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah adalah menghadirkan seorang pasangan di setiap kita, litas kunu, supaya kita itu sakinah, anteng, nyaman, nggak usrek. Tentu sakinah di sini itu ada dua aspek. Yang pertama adalah sakinah secara jasmani. Yang kedua, sakinah secara ruhani. Sakinah secara jasmani itu contohnya ya sebagai seorang suami atau pria, itu pasti secara biologis dia butuh seorang wanita, dan begitu sebaliknya. Nah, ini yang dimaksud dengan sakinah secara jasmani. Ada momen, ada kesempatan yang dianugerahkan oleh Allah untuk pria dan wanita ini halal melangsungkan hasrat biologisnya. Itulah kenapa fadilah-fadilah tentang hubungan suami istri itu tersebutkan, wah, pahalanya besar sekali. Karena aktivitas itu lah yang menyelamatkan si pasutri tadi, pasangan suami istri tadi, dari menyalurkan hasrat yang diharamkan. Barokain duwe bojo akhirnya bisa disalurkan secara halal, full pahala lagi. Itu sakinah secara jasmani. Berikutnya adalah sakinah secara ruhani. Nah, ini biasanya antara pasutri, suami dan istri itu saling bisa berbagi perasaan.
saling berbagi rasa, berbagi asa, saling melengkapi satu sama lain. Dan yang perlu digarisbawahi, sakinah di sini Allah memilihkan diksi litas kunu, menggunakan kata kerja, bukan kata benda. Litas kunu itu kan kalau diterjemahkan itu kan supaya kalian itu bisa merasakan tenang. Ini kata kerja, merasa tenang. Rahasianya apa? Al-Quran tidak memilih kata lisakina supaya tenang, tidak. Tidak memilih kata menggunakan kata benda tenang, tapi memilihkan kata dengan kata kerja. Artinya pula, dalam banyak kitab tafsir disebutkan untuk mempertahankan hubungan suami istri, rasa tenang nyaman itu harus selalu dan terus dibangun satu sama lain. Harus dibangun satu sama lain. Suami sadar betul posisinya sebagai suami, istri sadar betul posisinya sebagai seorang istri. Berproses. Itulah kenapa tidak ada konsep rumah tangga ideal, itu tidak ada. Maksud saya begini, setiap pasutri itu pasti punya metode sendiri, punya cara sendiri untuk membangun rumah tangganya itu yang pas, oke, sesuai yang diharapkan suami istri itu. Pas di pasutri yang satu belum tentu pas di pasutri yang lain. Rumah tangga itu dibangun berdasar kesepakatan sang suami dan sang istri, disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dan setiap pasutri punya cara sendiri untuk membina rumah tangganya dan tidak bisa dipaksakan kepada pasutri yang lain. Itulah kenapa rahasianya Allah menggunakan kata litas kunu supaya kalian tenang, menggunakan kata kerja. Ada proses di sana, ada proses di sana, tidak instan des jadi sakinah, tidak. Berproses. Kalau proses mengondisikan rumah tangga ini sakinah, anteng, nyaman, enggak usrek, maka Allah akan menganugerahi wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, dan Allah menganugerahkan antara kalian, maksudnya suami istri, mawaddah dan rahmah. Ketika sakinah ini terus diupayakan terbangun, maka yang lahir adalah mawaddah rahmah. Apa itu mawaddah? Apa itu rahmah? Jangan kemana-mana pula, tetap di titian. Kembali kita lanjutkan di program kesayangan kita, Titian. Jadi tadi rahasia Al-Quran menggunakan kata kerja, harus ada proses dari kedua belah pihak, baik sang suami dan sang istri, untuk menciptakan sakinah, ketenangan lahir dan ketenangan batin di antara keduanya. Jika itu dilakukan,
maka Allah akan menganugerahi wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Akan Allah anugerahkan mawaddah dan rahmah. Apa itu mawaddah? Apa itu rahmah? Kalau Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau, mawaddah adalah mahabbah halata hajati nafsihi. Kemudian rahmah menurut beliau dalam tafsirnya halata hajati sahibihi ilaihi. Sederhananya begini, Bro. Mawaddah itu adalah perasaan butuh seseorang terhadap orang lain. Perasaan butuh sang suami terhadap istri itu mawaddah. Suami butuh ke istri, mawaddah. Kalau rahmah adalah perasaan butuh orang lain terhadap dirinya. Maksudnya adalah suami baik harus merasa butuh dengan istri, dan suami juga harus bisa mengondisikan istri itu juga harus merasa butuh dengan dirinya. Itu pasangan sejati, Bro. Kalau mawaddah itu ya suami butuh istri. Kalau rahmah, suami harus bisa bikin istri butuh sama dirinya. Nah, anugerah mawaddah dan rahmah ini itu dicapai setelah proses taskunu tadi. Kompak menciptakan sakinah dalam rumah tangga. Itu sudah tercipta, wis bareng-bareng kompak. Dan ini berproses, Bolo. Berproses. Tujuan Allah menciptakan pasangan hidup adalah supaya kita merasa tenang. Kalau kita sudah sama-sama bisa menciptakan ketenangan bersama pasangan kita, Allah akan hadiahkan mawaddah dan rahmah. Sehingga, Bolo, rumah tangga ideal dalam pandangan Al-Quran itu simpel sebenarnya. Ketika suami merasa butuh istri, pun istri juga merasa butuh suami. Dua hal itu. Sehingga terbentuklah kesatuan visi, kesatuan misi, untuk membina dan nanti mendidik putra-putri dan seterusnya sepanjang hayat. Itu seputar nikah, Bro. Tafsir surah Ar-Rum ayat 21. Sekarang kita kembali ke beberapa pandangan ulama terkait status menikah itu apa dalam perspektif syariah. Nikah itu hukum asalnya sunnah memang. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, an-nikahu min sunnati. Jadi kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, baginda Nabi itu dawuh, an-nikahu min sunnati. Faman lam yaf'al bi sunnati falaysa minni. Nikah itu termasuk sunnahku, dan barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku maka tidak termasuk golonganku. Dalam hadis lain redaksinya begini, an-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata baginda Nabi.
barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka tidak termasuk bagian dariku. Tentu hadis ini adalah motivasi betapa menikah itu sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menikah sendiri dalam perspektif syariah, meskipun hukum asalnya adalah sunnah, tetapi pada perkembangan di lapangan dia bisa situasional. Artinya hukum menikah itu bisa berubah-ubah bergantung situasi dan kondisi. Yang pertama, menurut para fuqaha, ulama-ulama kita pakar fikih, menikah itu wajib jika seorang pria sudah mampu secara nafkah, mandiri, berdikari, dan dia khawatir kalau tidak menikah pasti akan masuk zina. Ada seorang pria berkecukupan dan dia menduga dirinya itu menduga kuat kalau tidak menikah maka dia akan terjerumus ke dalam zina. Atau bukan menduga lagi, pasti ini kalau saya tidak menikah itu pasti pelariannya akan ke situ. Dalam situasi seperti ini, hukum menikah menjadi wajib. Yang kedua, hukum menikah itu juga bisa berubah menjadi haram. Haram itu ketika seseorang itu menduga kuat dirinya jika menikah tak mampu melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Atau dia menduga kuat dirinya jika menikah nanti akan berlaku zalim terhadap keluarga nanti. Dalam kondisi seperti ini, bagi dia nikah haram. Kemudian ada makruh, kemudian ada sunnah dan seterusnya. Tapi kembali ke hukum asal boleh ya. Nikah itu ya opo itu bagian dari apa yang diteladankan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas perspektif para pakar fikih, hukumnya situasional, yang jelas menikah itu bagian dari keteladanan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di surah Ar-Rum 21 tadi Allah menegaskan di antara tanda kebesaran dia itu ya berpasang-pasangan itu. Menikah di samping itu adalah kebutuhan biologis setiap makhluk, tapi menikah pada asal muasalnya memang menjadi sunnatullah dan itu baik dilakukan. Terlepas perspektif hukum fikihnya beragam. Lalu bagaimana ketika ada seseorang itu tak kunjung bisa menikah sampai meninggal? Ya boleh-boleh saja boleh. Karena di Al-Quran Allah itu menganugerahi gelar kedua nabi itu status perjaka, yaitu baginda Nabi Yahya alaihissalam dan baginda Nabi Isa alaihissalam disetatuskan hasura. Maka
yang belum sempat menikah sampai berpulang ke rahmatullah, tidak apa-apa. Dan jangan khawatir, karena Allah pernah menyajikan kisah dalam Al-Quran, pernah ada kisah manusia itu berjodoh di surga, baginda Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Artinya yang belum sempat menemukan jodohnya di dunia, pasti nanti di surga Allah akan pertemukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih setia menyaksikan Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV.